Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Grandino. Di sini saya akan menjelaskan estimasi lama waktu pengantaran pizza dalam merakit mainar. Yang pertama ada untuk modelingnya. Pada tahap ini kita masuk ke fase modeling dalam metode GRIPS-DM. Tujuan dari tahap modeling adalah membangun model prediksi yang mampu memperkirakan lama waktu pengantaran pizza berdasarkan 3 variabel utama, yaitu jarak pengantaran, jumlah pesanan, dan jumlah lampu lalu lintas yang dilewati. Di tahap ini saya menggunakan algoritma linear regression karena model ini sangat sesuai untuk memprediksi nilai numerik seperti waktu tempuh. Yang pertama yang kita lakukan, import dataset pada Retexel. Langkah pertama adalah mengimpor dataset ke dalam Alta Rapid Render Studio. Di sini saya menggunakan operator Excel. Saya memilih file Excel yang berisi data pengantaran pizza, lalu menentukan range kolom dari A sampai D. Kolom-kolom tersebut berisi jarak kilometer, jumlah pesanan, jumlah lampu lalu lintas, dan waktu tempuh atau menit. Setelah itu, saya aktifkan opsi Define Header Row agar basis pertama terbaca sebagai nama atribut. Selanjutnya, saya menggunakan operator SetRow. Operator ini digunakan untuk menentukan atribut mana yang akan menjadi target prediksi. Dalam kasus ini, atribut waktu tempuh saya ubah peran menjadi label. Label berarti bahwa atribut ini adalah variabel yang ingin kita prediksi oleh model. Setelah label ditentukan, tahap berikutnya adalah memasukkan data ke operator linear regression. Operator ini berfungsi untuk membangun model matematis yang mempelajari hubungan antara jarak, jumlah pesanan, jumlah lalu lintas dengan waktu tempuh. Pengaturan lainnya dibiarkan default. Setelah proses dijalankan, model linear regression berhasil terbentuk. Waktu tempuh sama dengan 20,70 S jarak, terus 20,31 X jumlah pesanan, 20,17 X jumlah lalu lintas, minus 268. Artinya setiap tambahan 1 km jarak, waktu tempuh bertambah sekitar 2,07 menit. Setiap tambahan 1 pesanan, waktu bertambah menjadi 2,03 menit. Setiap tambahan lalu lintas, waktu bertambah menjadi 2,01 menit. Model ini nantinya akan digunakan pada tahap berikutnya, yaitu testing dan scoring. Dengan demikian, tahap modeling telah berhasil dilakukan. Kita sudah membangun model regression linear yang siap digunakan untuk menguji akurasi dan melakukan prediksi pada data baru. Kita lanjut ke estimation testing. Setelah model regression linear berhasil dibangun menggunakan data training, langkah berikutnya dalam metode GRIPS-DM adalah tahap evaluation. Pada tahap ini kita melakukan pengujian terhadap model menggunakan dataset testing untuk mengetahui sejauh mana akurasi prediksinya. Yang pertama, saya mengimpor dataset kedua, yaitu pizza testing. Dataset ini berisi data yang belum pernah dilihat oleh model sebelumnya, sehingga cocok digunakan untuk menguji kinerja model secara objektif. Selanjutnya, saya menggunakan operator SetRow untuk menentukan atribut waktu tempuh menit sebagai label pada data testing. Hal ini penting karena label digunakan sebagai nilai perbandingan antara hasil prediksi model dan nilai nyata yang ada di dataset testing. Setelah itu, dataset testing dimasukkan ke operator, kita masukkan apply model.
Pada tahap ini, model regression linear yang telah dilatih sebelumnya diaplikasikan ke data baru. Hasilnya, sistem menghasilkan nilai prediksi waktu tempuh untuk setiap baris data pada dataset testing. Setelah itu, saya memasukkan operator performance untuk mengevaluasi akurasi modelnya. Operator ini menghitung beberapa matriks evaluasi seperti root mean square error atau RMSI, menunjukkan seberapa besar rata-rata kesalahan prediksi. Terus ada mean absolute error atau bisa dibilang MAE, mengukur rata-rata selisih absolut antara prediksi model dan nilai sebenarnya. Terus ada relaxed error, menunjukkan presentasi kesalahan pada prediksi secara keseluruhan. Semakin kecil nilai RMSI dan MAE, maka semakin baik kualitas model yang digunakan. Setelah itu kita jalankan. Dari sini kita dapat melihat apakah model regression linear sudah cukup akurat untuk digunakan untuk prediksi lama waktu pengantaran pizza. Jika nilai error rendah, maka model sudah layak digunakan. Namun jika error masih tinggi, kita dapat mempertimbangkan untuk menambah atribut, melakukan normalisasi data, atau mencoba algoritma lain. Dengan demikian, tahap evaluasi berhasil dilakukan. Hasil evaluasi ini menjadi dasar apakah model dapat dilanjutkan ke tahap development atau perlu diperbaiki dahulu. Kita lanjut ke estimation scoring. Pada tahap ini, model yang sudah kita bangun sebelumnya, yaitu model linear regression, akan diaplikasikan kembali ke data untuk memastikan nilai prediksi berbeda dengan tahap evaluasi pada umumnya. Kali ini kita tidak menggunakan operator performance, dan kita hanya memakai satu set role, yaitu label sebagai target yang ingin diprediksi. Kita jalankan. Setelah proses dijalankan, sistem menghasilkan label output berupa prediksi lama pengantaran pizza. Pada tahap ini, model memprediksi beberapa menit waktu pengantaran berdasarkan 3 atribut utama: jarak pengantaran, jumlah pesanan, dan jumlah lampu merah yang dilewati pengantar. Berikut adalah sebagai hasil scoring yang muncul setelah model dijalankan. Pada row 1, prediction 18,069 menit, jaraknya 3 km, jumlah pesanannya 2, lampu merahnya 4. Artinya untuk pengantaran seluruh 3 km dengan pesanan dan melalui 4 lampu merah, model memprediksi waktu pengantaran sekitar 18 menit. Inti kesimpulan scoring, kita bisa melihat bahwa model linear regression mampu memberikan estimasi waktu pengantaran yang cukup logis. Secara umum, semakin jauh jaraknya, semakin banyak pesanan yang dibawa, dan semakin banyak lampu merah yang harus dilewati, maka nilai prediksi waktu pengantaran juga semakin tinggi. Tahap scoring ini penting karena dasar bagi perusahaan untuk memprediksi waktu pengantaran secara real time, sehingga proses operasional dapat lebih efisien dan pelayanan menjadi akurat. Sekian yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.